Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, puja dan puja syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua umat iman Islam dan kesehatan tentunya, sehingga kita bisa sholat berjamaah di Masjid Quba yang kita banggakan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat. Insyaallah kita sebagai umatnya dapat mentauladani beliau hingga akhir hayat kita tentunya. Amin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah Al-Ustaz Muhammad Aji LC sudah hadir di tengah-tengah kita, akan menyampaikan materi yang beliau rutin sampaikan kepada kita, yaitu terkait sirah an-nabawiyah tentunya, manfaat yang kira-kira kita bisa petik dari ta'lim ini terkait sirah an-nabawiyah adalah kita ingin mengenal lebih jauh, ya, karena kita ingin mentauladani kehidupan beliau. Kita tentu ingin mengetahui sejarah hidup beliau, ya. Apakah itu perjuangan dakwahnya, apakah perjuangan atau kehidupan berumah tangganya dan sebagainya, sehingga kita bisa mencontoh, mentauladani beliau. Ini bulan kelahiran beliau juga, Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita bisa menyimak pemaparan dari Ustadz nanti, sehingga kita bisa mengetahui lebih jauh, karena kita juga mengenal bahwa pepatah kita yang sudah barangkali lama kita kenal, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, kira-kira begitu. Sehingga mudah-mudahan dengan taklim sirah ini kita lebih mengenal beliau dan kita lebih mencintai beliau, sehingga kalau sudah cinta tentu kita ingin meniru atau mentauladani kehidupannya. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kami dari DKM dan panitia pembangunan masjid ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, insya Allah pagi ini mulai jam 8 kami akan melakukan kerja bakti untuk mempersiapkan pemindahan tempat sholat kita dari bawah ke atas, karena beberapa pekerjaan di bawah harus kita lakukan, sehingga kalau kita tetap di bawah tentu ibadah kita agak sedikit terganggu, terutama dari debu dan suara bising tadi, sehingga mengganggu kekhusyuan sholat kita. Sehingga kita nanti akan bersihkan lantai atas, walaupun di atas memang belum sempurna 100%, tetapi insya Allah sudah bisa kita pergunakan, karena lantainya sudah 100% terpasang. Tinggal kita menunggu pemasangan jendela bagian atas, kemudian void juga kemarin saya minta ke vendornya untuk segera dipasang. Insya Allah sudah terpasang semuanya, sehingga tidak terlalu membahayakan apabila anak-anak kita, cucu kita bisa juga sholat di atas. Dan saya juga minta ke Pak Sipir kemarin atau Pak Saleh untuk menyiapkan pagar atau railing tangga, walaupun kita masih menggunakan yang lama, ya kita manfaatkan karena yang baru belum selesai.
Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan. Kami tetap memohon dukungan dari Bapak-Bapak sekalian terkait pendanaan ini, karena laporan Jumat kemarin kalau tidak salah saldo kita tinggal 270 juta sekian gitu. Itu pun kita sudah mengeluarkan beberapa SPK yang masih proses pembayaran termin per termin terkait dengan instalasi listrik, kemudian jendela bagian atas, kemudian ada yang lain saya lupa, mungkin masih banyak, terutama pekerjaan-pekerjaan terkait dengan tukang ya, tenaga kerja. Mohon dukungan dan doanya, mudah-mudahan Allah mudahkan dan cukupkan dananya untuk penyelesaian masjid kita yang kita banggakan ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dimampukan oleh Allah untuk bangun lebih awal, memulai aktivitas dengan rangkaian kebaikan dan taqarrub kepadanya, yang semoga ketika memulai sesuatu dengan yang baik, Allah subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita kepada kebaikan-kebaikan lain, membuka keran-keran kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga hari-hari yang kita lalui menjadi berkah, usia yang kita jalani menjadi lebih berfaedah dan memiliki manfaat yang banyak, khususnya untuk umat muslim dan secara khusus, lebih khusus untuk masjid kita tercinta ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kaum muslimin yang tetap berpegang kepada agama beliau sampai hari berbangkit. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah. Telah sampai pada pembahasan tahun ke-10 bulan Dzulqa'dah dari kenabian. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu kejadian yang kejadian demi kejadian ini dialami oleh Nabi SAW. Salah satunya adalah tujuannya diceritakan kepada generasi berikutnya agar mereka mampu mengambil setiap pelajaran dan hikmah dari kehidupan beliau. Karena tidak ada pelajaran atau sejarah hidup seorang nabi yang ditulis oleh ahli sejarah yang melebihi kelengkapan dari sejarah hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Detail sekali para ahli sejarah menjelaskan dari sejak bahkan sebelum beliau lahir, 30 tahun, 34 tahun, 50 tahun sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam lahir pun mereka sudah mulai nyicil ya, sudah mulai menulis sejarah kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pada akhirnya kemudian dicari? Karena kitab suci yang diturunkan kepada beliau memberikan isyarat. Orang itu kalau sudah cinta terhadap sesuatu, rasa penasarannya tinggi. Ada kejadian apa sekitar 30 atau 34 tahun sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan.
diabadikan di dalam Al-Quran. Surah yang sama kita hafal. Was-samaa'i dzatil buruj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Ayat inilah yang kemudian membuka cara berpikir para mu'allikh, para ahli sejarah. Qutila ashabul ukhdud, celakalah orang-orang yang menggali parit. Ini kejadian terjadi sebelum Rasulullah SAW lahir, tapi diinfokan kepada beliau. Al-Buruj itu surah Makkiyah yang turun sebelum hijrah. Diinformasikan kepada beliau kejadian itu, akhirnya kemudian orang berbondong-bondong mencari tahu, emang ada kejadian apa sih? Dan para sahabat ketika surah Al-Buruj ini turun, sejatinya menambah keimanan dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Mereka pun pada akhirnya juga mencari tahu. Rasulullah itu nggak bisa membaca. Beliau nabi yang ummi. Beliau nggak bisa membaca, beliau nggak bisa nulis. Tapi beliau bisa tahu kejadian. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaquluna bil mu'minina syuhud. Qutila ashabul ukhdud, celakalah sahibul ukhdud, zamannya ashab, orang-orang yang menggali parit. An-nari dzatil waqud, ketika mereka menyalakan api. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika itu mereka duduk mengelilinginya. Wahum 'ala ma yaf'aluna, bukan yaquluna, wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka itu dan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman kelak akan menjadi saksi di akhirat. Pada akhirnya kan dicari orang-orang beriman yang mana. Wong ketika kita hidup kejadian ini nggak ada. Kan begitu memulainya. Oh, ini berarti kejadian sebelum kita lahir. Akhirnya kemudian para sahabat dan generasi setelahnya mencari tahu, dan mereka temukan kejadian itu 34 atau 30 tahun, antara 30 tahun sampai 34 sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, hadisnya panjang. Hadisnya ada di dalam Riyadhus Shalihin, bab-bab yang menjelang akhir. Hadisnya panjang sekali mengenai kisah ashabul ukhdud. Kejadian ini berada di sebuah negeri, namanya negeri Najran, negeri Najran, yang pada saat itu diperintah oleh seorang raja yang dolim. Dan ada seorang pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebelumnya dia berada di bawah bimbingan seorang tukang sihir yang dimiliki oleh raja tersebut. Singkat cerita, kemudian pemuda ini bertemu dengan seorang rohib, seorang pendeta. Yang pendeta ini masih berpegang dengan agama Injil, agamanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi kejadiannya adalah setelah Nabi Isa, tapi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Tidak lama setelah itu, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, tidak lama setelah kejadian ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian lahir ke muka bumi, dan informasinya baru diberitakan kepada para sahabat. Padahal para sahabat tahu beliau tidak bisa membaca, beliau juga tidak bisa menulis. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau di dalam, sampai ini pernah difilmkan jadi animasi begitu, film kartun. Saya sudah lama sekali nonton waktu dulu masih di pesantren. Yang kita ambil adalah bahasa Arabnya, ya, karena ini dibuat dengan menggunakan bahasa Arab, dan detailnya ada di dalam Riyadhus Shalihin hadisnya. Hadisnya panjang. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian singkat cerita dia bertemu dengan seorang yang mengenal dan mengerti Injil. Pada akhirnya kemudian dia beriman kepada agama tauhid. Saat itu masih la ilaha illallah, belum ada Muhammadur Rasulullah. Karena ikrar seseorang sebelum Nabi kita diutus, ya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Seluruh Nabi
mengikrarkan dan mengajarkan kepada umatnya mendakwahkan kalimat ini. Kenapa tidak Muhammadur Rasulullah? Nah, nabinya saja belum lahir, Nabi Muhammad. Padahal Muhammadur Rasulullah itu kan syahadatul Rasul, ikrar kita mengimani dan meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, akhirnya dia kemudian bolak-balik. Sehari belajar dengan ahli ibadah ini, sehari belajar kepada tukang sihir seperti itu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji ilmunya dengan ada dabah binatang yang menutup jalan. Ini banyak versi, ada yang mengatakan ya dia semacam dabah begitu saja, ada yang mengatakan dia binatang buas. Dan penduduk kota pada saat itu terhalang dengan adanya hewan ini, mereka tidak bisa melintasi. Pada akhirnya kemudian pemuda ini ya menguji ilmunya. Saya akan buktikan mana yang lebih benar, apakah ajaran dari ahli Taurat dan ahli Injil tadi atau sahir, tukang sihir yang dimiliki oleh raja. Dilempar dengan mengucap Bismillah, dengan mengucap nama Allah, Rabbnya manusia, Rabbnya sekalian manusia. Kemudian dilempar, dan saat itu juga Allah mengizinkan terjatuh. Akhirnya hewan ini kemudian bisa disingkirkan, maka dia lebih mantap pada ajaran yang dibawa oleh pendeta yang beragama Nasrani tersebut. Saat itu belum ada Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak hanya sampai di situ saja. Kemudian atas izin Allah orang ini bisa menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang sakit kusta dan berbagai macam penyakit. Dan semua dia sandarkan kepada Allah. Ini bukan saya yang menyembuhkan, tapi Allah. Sampai akhirnya berita pun terdengar pada raja. Nah, disinilah kemudian mulai terjadi masalah. Karena sang raja kemudian berusaha untuk membunuh. Singkat cerita, sang raja berusaha untuk membunuh pemuda ini sampai dibawa kemana-mana. Allah belum mengizinkan untuk dia terbunuh. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian pemuda ini mengatakan kepada raja, kamu tidak akan bisa membunuhku atas izin Allah, kecuali kamu kumpulkan seluruh manusia, seluruh warga penduduk negeri Najran, kemudian kamu panah di bagian pelipisku dengan mengucap bismi, mohon maaf bukan bismillah, bismi rabbi hadzal gulam, dengan menyebut nama Tuhannya atau Rabbnya pemuda ini. Jadi tauhidnya hanya seperti itu saja, belum selengkap yang dibawa oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebetulnya ada banyak pelajaran-pelajaran ya dari pembahasan tauhid yang kemudian dibawa oleh Sirah Nabawiyah. Tujuannya adalah untuk menguatkan para sahabat di masa itu. Maka ketika seluruh orang sudah dikumpulkan, raja ini kemudian melakukan sesuai dengan perintah pemuda itu, tapi kok tetap tidak kena dan tidak mati ini pemuda. Maka pemudanya mengatakan, kamu salah, mesti ada sesuatu yang belum kamu lakukan sesuai dengan anjuran saya. Benar, ternyata dia nggak nyebut bismi rabbi hadzal gulam. Jadi dia panah saja ke arah pelipis, dan Allah tidak mengizinkan panah itu kena di pelipisnya. Tapi ketika kemudian dia mengulang untuk yang kedua dan ketiga kalinya, keduanya masih gagal, terakhir dia benar-benar sungguh-sungguh, dia menyebut dengan menyebut Tuhannya, penciptanya yang disembah oleh pemuda ini, dan anak panah itu kemudian dilepaskan. Saat itu juga terkena ke pelipisnya, jemaah, tembus, meninggal. Iya. Tapi efek dari itu adalah terjadi gerakan keislaman di seluruh penjuru negeri. Semua yang hadir pada akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri kalau ternyata raja ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali setelah menyebut nama Tuhannya pemuda ini. Karena ketika dia memanah yang pertama dan kedua tidak kena, tapi ketika dia dengan nama itu kan apa ya, kalau kita menyebut itu semacam sugesti, semacam permohonan, dengan namamu, dengan menyebut nama Tuhannya pemuda ini, aku minta diizinkan agar panahku ini kena. Seolah-olah seperti itu kalimatnya, dan yang difahami oleh orang-orang seperti itu. Dan atas izin Allah kemudian kena. Apa yang terjadi? Seluruh penduduk negeri kemudian mengatakan, amantu bi rabbi hadzal gulam, amanna bi rabbi hadzal gulam. Hanya begitu saja, jamaah. Dianggap kemudian mereka sudah mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ikrarnya juga tidak lengkap la ilaha illallah, karena lafadz ini mereka belum seutuhnya kenal dan tahu. Cukup mereka menisbatkan sesuatu kepada Allah, kemudian mereka berikrar, dianggap mereka sudah beragama tauhid, agama yang tidak berhak disembah di dalamnya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kejadian pun terjadi dan diabadikan oleh Quran. Raja ini namanya banyak versi, ada yang mengatakan Dikianus, ada yang mengatakan Fulan, Fulan, dan Fulan. Kita tidak konsen pada namanya, tapi substansi berarti apa yang terjadi dari kejadian itu. Pada akhirnya kemudian dia menggali parit, dia kumpulkan seluruh kayu yang ada di negeri itu, parit yang besar, ya mungkin dikumpulkan sebesar bangunan yang ada di belakang masjid ini, tinggi sekali. Kemudian dinyalakan api, dan semua orang yang sudah mengucap amanna bi rabbi hadzal gulam, kami beriman dengan Tuhannya pemuda ini, satu persatu dites. Dan alhamdulillah kita belum diuji oleh Allah dengan ujian seberat ini, tapi suatu saat pasti akan diuji oleh Allah dengan ujian seberat ini. Satu-satu didatangkan, jadi dinaikkan ke atas semacam podium panggung, di depannya ada lautan api. Ayo, kamu masih mau mengimani, meyakini Tuhannya pemuda ini atau sang raja? Enggak, saya tetap mengimani Tuhannya ini, pemuda ini. Buktinya raja nggak bisa apa-apa. Raja itu manusia seperti kita, nembak anak panah saja nggak kena, katanya penembak ulung. Setelah dia nyebut dan setelah dia mengikrarkan pemuda ini memiliki Tuhan, baru kemudian dia bisa kena. Ya sudah, dilempar satu persatu, Pak. 80%, hampir 80% penduduk negeri itu dibakar hidup-hidup. Dan dari mereka tidak satu pun kemudian luntur keimanannya. Sampai kemudian ada seorang ibu yang sedang menggendong putranya. Nah, ini kalau ini diceritakan di dalam sebuah hadis, di dalam sebuah hadis sahih. Ketika ibu ini kemudian diberikan opsi, diberikan pilihan, dia maju mundur, bingung. Antara dia melanjutkan keimanan ini tapi harga yang harus dibayar adalah dia terbakar, atau dia kembali kepada dia mengakui ketuhanan sang raja. Oleh Al-Ghazali kemudian ditertawakan, ternyata kamu akan berpikir dua kali, kamu nampaknya akan kembali kepada keyakinanmu sebelumnya. Fa'antaqallahu hadzal ghulam, atas izin Allah, Allah kemudian mengizinkan anak yang secara logika itu belum bisa bicara, pada akhirnya kemudian dia bisa bicara. Faqala, kemudian anak ini mengatakan, ya ummah isbiri fa innaki 'alal haqq. Ibu, bersabarlah dengan ujian ini, karena sesungguhnya antum itu berada di atas kebenaran. Sebetulnya ibu ini tidak mengkhawatirkan dirinya, tapi beliau mengkhawatirkan bayi yang umurnya masih belum sampai 1 bulan. Apa jadinya anak yang masih merah ini kemudian dibakar hidup-hidup? Tapi justru kemudian anak ini Allah izinkan untuk bicara. Anak inilah yang kemudian salah satunya disebutkan oleh Nabi, ada 3 anak yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan ketika bayi, ya, ketika dia masih dalam belayan, ketika dia masih umurnya masih hitungan hari, belum ada 1 bulan, kemudian Allah mengizinkan. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam, dan itu diabadikan oleh Al-Quran. Yang kedua adalah bayi seorang rahib, Juraij namanya. Yang kemudian yang ketiga adalah bayinya Ashabul Ukhdud yang Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan untuk berbicara. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa ganjarannya? Apa balasannya Allah berikan? Jannah, surga. Allah memberikan kepada orang ini dan semua yang dibakar hidup-hidup dengan jannah, dengan surga. Padahal mereka belum sholat. Mereka belum sholat, Pak. Lah, belum ada syariat sholat. Kan itu masa fatrah, masa vakum dari kenabian. Nggak ada nabi yang diutus, hanya peninggalan nabi sebelumnya yang masih ada. Siapa? Nabi Isa dengan ajaran Injilnya pada saat itu. Dan negeri Najran, ya, itu pernah punya riwayat sejarah, ada juru dakwah yang diutus ke sana untuk menyampaikan risalah kebenaran, untuk menyampaikan risalah
tauhid kepada penduduk negeri Najran tersebut. Kemudian ada kejadian lain yang kemudian juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini lagi-lagi kejadiannya setelah Nabi Isa alaihi salam di dalam surah Yasin. Dari ayat 13 sampai ayat 27. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus juru dakwah, bukan nabi ya. Di sini disebutkan bahasa Qur'annya inna arsalna ilaihi mutsnaini. Arsalna mengutus. Tapi para ahli tafsir kemudian sepakat bahwa ini bukan rasul. Ini adalah umatnya Nabi Isa yang diberikan oleh Allah kefahaman mengenai kitab sucinya, yang kemudian melanjutkan dakwahnya Nabi Isa alaihi salam. Ada kejadian menarik di sini ketika mereka berada di sebuah negeri. Para mufasir mengatakan, salah satunya adalah Imam Al-Qurtubi, negeri ini berada di sebuah wilayah namanya Antakya. Antakya itu mana sekarang? Antakya itu menjadi salah satu bagian dari negara Turki. Walaupun kemudian ini disanggah oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan ini bukan di Antakya, tapi di tempat lain. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu yang disebutkan salah satunya oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Nah, ketika juru dakwah yang jumlahnya 3 orang ini menyampaikan lagi-lagi agama tauhid, mereka ditolak oleh penduduk negeri. Ditolak, bahkan diusir. Bahkan kemudian mereka hampir dibunuh. Pada akhirnya waja'a rajulun min aqsal madinati waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Dari ujung kota, dari pinggiran kota, kemudian ada orang yang lari tergesa-gesa ingin menemui 3 orang ini beserta penduduk negeri Antakya tersebut. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Dia menasehatkan, sudahlah, kenapa sih kalian nolak? Emang yang dibawa itu hal yang jelek. Mereka mengajak kepada kebaikan, ikuti saja. Ittabi'u man la yas'alukum ajron wa hum muhtadun. Mereka itu enggak mengharap dunia dari kalian. Wa hum muhtadun, dan mereka itu mendapatkan petunjuk. Mereka tidak mengharapkan apa-apa dari kalian kecuali hanya keimanan kalian saja. Ini ada di dalam ayat 21. Wa ma liya la'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Apa yang membuat aku terhalangi untuk menyembah Tuhannya juru dakwah ini, wa ilaihi turja'un, sedangkan kepadanya kita juga akan nanti dikembalikan. Kita semua akan kembali kepada Allah. Mau yang ada di negara manapun, ada waktunya kemudian dia berpisah dengan dunia ini dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Dan ini menjadi salah satu keyakinan kita. Kenapa kemudian kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu masih kita pegang dan kita pertahankan, jamaah? Karena itu adalah modal nanti ketika kita dimatikan oleh Allah dan dibangkitkan. Modal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah inilah nanti yang akan kita sodorkan. Ya Rob, dulu kami dikasih kesempatan hidup dari sekian ratus juta sel sperma yang membuahi sel telur induk kami, satu kemudian jadi, dan itu adalah kami. Dan kemudian Engkau mengizinkan kami tumbuh berkembang di dalam rahim ibu kami dalam keadaan sehat, tidak ada cacat sedikit pun, sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu kemudian Engkau mengizinkan kami lahir di muka bumi, mengizinkan kami menikmati keindahan dunia yang Engkau ciptakan beserta isinya, ya Rob. Dan ketika usia kami balik, kami meyakini bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Engkau. Dan kemudian kami lakukan tuntunan nabimu, menjalankan syariatmu sampai kami berpisah dengan ruh kami, dan kemudian Engkau bangkitkan lagi kembali kami. Ini adalah bukti keimanan kami. Itu jemaah tujuan kita, selesai. Barulah nanti kehidupan hakiki itu di sana. Karena kehidupan ini paling lama 60 tahun, 70 tahun. Kalau kita dikasih Allah usia mendekati 100 tahun, paling 100 tahun, tapi itu pun sudah sakit-sakitan, sudah banyak yang lupa dan sudah tidak bisa apa-apa. Tapi poinnya adalah bahwa kehidupan yang kita jalani itu bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, sampai kemudian pemuda yang datang dari ujung kota ini menasehati kaumnya, karena mereka yang dia lebih kenal. Kaumku tuh bandel, dablek kalau orang Jawa bilang. Makanya harus
Ada orang asli penduduk situ yang ngasih tahu, kalian itu ya, ada orang yang datang mengajak kebaikan, kenapa kalian nggak mau terima? A'attakhidhu min dunihi ilahan iyuridir rahmanu bidulin. Apakah aku akan mengambil Tuhan selain dari yang didakwahkan oleh 3 orang ini, yang ketika Ar-Rahman, ternyata dia sudah mengenal nama Ar-Rahman, zat yang maha penyayang. Ketika zat yang maha penyayang ini menginginkan padaku keburukan, maka tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Fala tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqitun. Enggak ada yang bisa menolong, enggak ada yang bisa menyelamatkan. Inni idzal lafi dhulalin mubin. Kalau tetap saya, dia memberikan contoh dirinya. Kalau tetap saya dan Anda semua tidak mau mengambil pelajaran dari 3 orang ini, sungguh kita benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'u. Sesungguhnya aku beriman kepada Rabb yang kalian dakwahkan, wahai 3 orang. Fasma'un. Apa kata dia? Dengarkan semua, hai kaumku, dan 3 orang ini aku sudah beriman. Cukup itu saja yang diucap, jemaah. Waktu itu belum ada la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Hanya ikrar di lisan, ya, ikrar di dalam hati, dia mengakui, wa nutqu bil lisan, dan kemudian dia ucap. Apakah dia sholat? Belum. Karena syariat yang dibawa oleh para nabi itu berbeda. Tapi satu, mereka dakwahkan la ilaha illallah. Itu yang mereka bawa, yang dibawa oleh para nabi. Dan ternyata umur pemuda ini nggak lama. Masih di majelis yang sama, umurnya nggak sampai lebih dari 1 hari. Keesokan harinya dia masih hidup. Enggak, ternyata di majelis yang sama ternyata dia sudah dibidik oleh sniper yang tidak jauh dari dia, tapi sniper ini sembunyi, dibidik dengan anak panah. Di Qur'annya tidak dijelaskan, tapi di tafsir ada. Setelah dia mengucap amantu bi rabbikum fasma'un, dia berikrar, aku beriman kepada Allah. Jadi ini menariknya di sini, jamaah, ya. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, ajal itu nggak mungkin ditunda, Pak. Kalau seseorang dipanggil oleh Allah, ini jam berapa? 5.21 06.00 pas, nggak mungkin digeser, mundur 1 menit nggak mungkin. Yang mungkin adalah Allah percepat orang ini untuk mendapatkan hidayah. Yang mungkin adalah Allah bimbing dia untuk melakukan ketaatan, padahal jam itu biasanya dia tidak melakukan ketaatan. Itu kan jam 6 itu kan waktu subuh sudah lewat. Ibadah apa? Syuruk memungkinkan. Yang kedua, ya majelis seperti ini. Ditahan orang itu nggak pulang, masih berada di majelisnya, tempat sholatnya setelah dia mengerjakan sholat subuh, baru kemudian dipanggil oleh Allah. Karena ajal itu nggak mungkin ditunda oleh Allah. Yang memungkinkan adalah hidayahnya yang dimajukan. Dia dibimbing, dia dimajukan oleh Allah di jam itu untuk melakukan ketaatan, padahal sebelumnya tidak. Dan itu terjadi pada pemuda ini. Ketika ajalnya sudah ditetapkan oleh Allah, pemuda ini kemudian mengucap amantu bi rabbikum. Sangat mungkin sekali Allah wafatkan dia sebelum mengucap amantu bi rabbikum. Tapi kalimat amantu bi rabbikum itu dipercepat oleh Allah agar dia mengucap, padahal sebelumnya dia sudah orasi, sudah berdakwah, ngajak kepada kalian ngapain sih nggak mau nerima? Salahnya apa 3 orang ini? Gitu aja kok susah. Kalau nggak mau nerima ya sudah, nggak usah dimusuhi, nggak usah dibunuh, nggak usah diusir, dibela. Pada akhirnya terucap kalimat amantu bi rabbikum fasma'un. Nih, saya contohin. Saya beriman kepada Tuhannya 3 pemuda ini, dengarkan ya semua. Saya beriman. Setelah dia mengucap itu tidak lama, melesat anak panah. Ces! Tembus sama tas. Dengan izin Allah, dia meninggal dunia saat itu. Geger. Sayangnya orang yang hadir di kejadian ini beserta 3 orang itu nggak tahu kemudian nasib pemuda ini seperti apa. Termasuk kaumnya juga nggak tahu apakah dia mati konyol, atau dia mati syahid, atau dia mendapatkan kemuliaan dari Allah, atau sekedar lewat begitu saja ceritanya. Tapi salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita, kepada umat yang terakhir ini adalah ternyata kejadian ini diabadikan di dalam kitab suci kita, di Quran. Dan ternyata cuman kita yang tahu, jamaah.
yang hidup di masa 3 pemuda ini, yang mereka melihat langsung kejadian itu, orang setelah mengucap amantu birabbikum fasma'un kemudian ditembak dengan anak panah meninggal. Mereka nggak tahu apa yang menimpa pemuda ini setelahnya. Dan ternyata cerita ini disimpan oleh Allah selama mungkin 10, ini kejadian di luar Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud tadi sudah selesai, kejadian sekitar 30 sampai 34 tahun. Ini kejadian mundur lagi sebelumnya, tapi ini fix adalah umatnya Nabi Isa. Ingat jamaah, jarak antara Nabi Isa diangkat oleh Allah ke atas langit sampai Rasulullah wafat itu ada sekitar 500 sampai 600 tahun, dan itu dikatakan masa fatrah. Ada tentunya ada perbedaan ulama, di masa itu ada nggak sih Nabi yang diutus? Ustaz, kan Nabi setelah Nabi Isa Nabi Muhammad. Jamaah, kadang dalam satu waktu itu ada 2 Nabi, kadang ada 3 Nabi, kadang ada 10 Nabi, disebar oleh Allah ke seluruh dunia. Makanya Allah berfirman, rusulan qad qasasnahum alaika wa rusulam lan naqsushum alaik. Ada nabi yang kami ceritakan oleh kalian di Quran, jumlahnya 25. Tapi ada juga nabi dan rasul yang tidak pernah Allah ceritakan, tapi mereka ada. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak mungkin Allah mengazab suatu kaum sampai di situ diutus seorang pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Karena dua hal yang disampaikan oleh nabi inilah yang kelak akan menjadi hujah. Mereka akan protes, ma'ursilna ilaina ahadan. Nggak ada yang memberi peringatan kepada kami. Maka didatangkanlah nabi tersebut. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata orang ini mendapatkan surga. Orang yang tadi ditembak anak panah, dia hanya mengucap amantu birabbikum fasma'un, dia belum sholat, dia belum bayar zakat, dia belum ngapa-ngapain, tapi ujian keimanannya adalah nyawa. Langsung kemudian Allah berikan balasan berupa jannah, berupa surga. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan setelah dia mengucap ini amantu birabbikum fasma'un di ayat 25-nya di surah Yasin. Allah menginformasikan kilat khudil jannah. Ternyata ada jeda waktu yang cukup lama, butuh waktu lama untuk Allah mengutus Rasul lagi dan menceritakan kejadian ini. Karena nggak mungkin setelah orang ini mati tiba-tiba malaikat Jibril turun atau malaikat yang lain turun kemudian mengabarkan kepada orang, itu orang masuk surga loh. Harus ada utusan untuk menjelaskan kejadian yang tidak nampak oleh kasat mereka. Dan ternyata utusan ini ditunggu cukup lama. Nabi yang terakhir, baru kemudian ayat ini diturunkan oleh Allah, diceritakan. Dan kabar baiknya yang dapat berita ini kita, bukan mereka yang menentang 3 orang tadi. Agar kita tetap bertahan. Dan kepada para sahabatlah ayat ini kemudian diceritakan agar mereka mampu bertahan di atas ujian dakwah la ilaha illallah yang sudah mereka akui, dan ikrar Muhammadur Rasulullah yang sudah mereka yakini bahwa Nabi didustakan oleh kaumnya, tapi kemudian mereka membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kilat khulil jannah, orang yang terkena panah tadi langsung mendapatkan tiket surga. Dikatakan kepada orang itu, masuklah kamu ke dalam surga. Belum sholat loh Pak, belum bayar zakat, belum ngasih sumbangan infak wakaf untuk renovasi Masjid Kuba lagi. Artinya kalau kita sampai ada kesempatan itu, umur kita panjang, ada ladang amal di dekat kita, ya masjid yang setiap hari kita sholat di dalamnya, saya nggak ngebayang. Sayangnya pahala itu nggak bisa ditampakkan, sayangnya pahala itu nggak kelihatan jemaah. Orang ini belum sedekah, orang ini belum infak, orang ini juga belum wakaf, karena begitu dia mengucap aman tuh langsung ditembak anak panah meninggal. Tapi Allah mengabadikan beberapa ratus tahun atau beberapa puluh tahun setelahnya kilat khulil jannah. Saya pastinya nggak tahu kejadian ini Pak, karena kita cari di referensi tidak satu pun menyebut tahun sekian tidak. Tapi kejadian ini ada karena diinfokan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Dikatakan kepada orang ini, masuklah kamu ke surga. Qala, terjadi dialog. Orang ini kemudian mengatakan, ya laita qaumi, aduh sayang, seandainya orang yang tadi memanahku dan orang-orang yang ribut tidak mau nerima 3 orang utusan ini tahu bima ghafarari rabbi, atas apa yang Allah berikan kepadaku dari pengampunan, wa ja'alani minal mukramin, dan kemudian aku ditinggikan kedudukanku di hadapannya.
Sayangnya mereka nggak tahu. Kenapa? Karena nabinya baru diutus beberapa ratus tahun setelahnya. Nabi yang menyampaikan info ini. Mungkin kalau hari itu nabinya ada, seperti Rasulullah, ketika kejadian tertentu menimpa para sahabat, Rasulullah kemudian menyaksikan innahu fil jannah, orang ini masuk surga. Kayak kejadian Al-Usairim, seorang sahabat yang gugur di medan Uhud. Tadinya dia datang ke medan Uhud ini untuk untuk menghancurkan Islam, untuk membunuh Nabi dan para sahabat, tapi justru berbalik masuk Islam dan dia belum pernah sholat sama sekali, tapi masuk surga. Juga kejadian seorang wanita yang terkena penyakit ayan atau terkena penyakit gangguan jin. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ja'at imra'atun, datang seorang wanita kepada Nabi SAW, wahia musabun bil jin, dia terkena gangguan jin, ayan begitu. Faqala ya Rasulullah inni imra'atun usra, ya Rasulullah, saya ini seorang wanita yang terkena gangguan jin, kadang sadar kadang enggak. Wa inni atakasyafu 'inda as-sara, dan kadang kalau saya lagi enggak sadar, penyakitku kambuh, gangguan itu, auratku terbuka ya Rasul. Fad'ullah ayyashfiyani, mohon doakan kepada Allah. Artinya dia sudah beriman, karena dia mengakui adanya Allah, makanya dia minta kepada Nabi agar aku disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi memberikan opsi, dan yang dipilih dari opsi ini menunjukkan kualitas dari wanita ini. Maka pada akhirnya wajar kalau kemudian dia diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat nabinya, lewat lisan nabinya, dengan tiket surga. Nabi kemudian bersabda, in syi'ti an ad'ullaha ayyashfiyaki in tasbiri falakil jannah. Mohon maaf, redaksinya in tasbiri falakil jannah. Kalau kamu mau bersabar dengan penyakitmu ini, sabar, tidak mengeluh, tidak meminta kesembuhan kecuali hanya kepada Allah, lakil jannah, kamu dapat tiket surga. Kan enak gitu Pak. Nabi masih hidup, bisa tiket surga itu disebar begitu ya, karena beliau dapat wahyu. Wa in syi'ti, tapi kalau kamu mau, ada Allah ayyashfiyaki, aku Rasulullah akan memohonkan kepada Allah agar disembuhkan. Dan kalau beliau sudah ngada, sudah begini, sudah memohon kepada Allah, pasti sembuh dengan izinnya. Doa Nabi itu mustajab, mengalahkan doa orang-orang lain. Nabi, tapi doa ini selalu digunakan untuk orang lain. Nabi tidak, Nabi jarang ya. Nabi jarang sekali, pernah sesekali. Salah satunya pada pembahasan sebelumnya, beliau mendapatkan keistimewaan doa diijabah oleh Allah dengan didatangkan dua malaikat yang akan menghantam gunung yang ada di Taif. Tapi beliau nggak mau pakai doa itu, enggak. Justru aku berharap nanti dari keturunan mereka akan beriman kepadaku. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian wanita ini mengatakan asbir, Masya Allah, saya akan bersabar, saya siap seumur hidup kayak begini, sampai saya meninggal saya siap, saya akan bersabar, karena balasannya jannah. Tapi kemudian dia minta keringanan, fada'ullaha alla atakasyaf, tapi mohonkan kepada Allah agar kalau penyakit saya ini kambuh, alla atakasyaf, auratku nggak kelihatan. Ternyata Masya Allah, beliau lebih mementingkan auratnya daripada kesembuhannya, mementingkan kehormatannya daripada kesembuhannya. Hebat. Nggak tahu bagaimana caranya Nabi mendidik generasi seperti ini. Saya juga bingung. Itu kalau kita dikasih pilihan, enggak, saya mau sembuh, tapi kamu harus datang ke alternatif. Alternatif itu ya dukun, nggak apa-apa deh, yang penting ikhtiar. Daripada saya sakit sudah 10 tahun, sudah 20 tahun, sudah ke seluruh hospital yang ada di Indonesia, bahkan di Singapura, nggak sembuh-sembuh. Dan akhirnya ada tawaran pengobatan alternatif, datang ke dukun. Ya, dia pada akhirnya berpikir begini, yang penting saya datang ke dukun dulu, sembuh, habis itu saya tobat. Benar, datang ke dukun sembuh Pak, atas izin Allah ya, bukan karena kemampuan dukun ini. Sembuh, diusap doang karena lumpuh gitu. Nah, pas dia mau taubat kembali kepada Allah, keburu dipanggil malaikat maut. Meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah. Tapi luar biasa wanita ini, dia lebih memilih opsi, pilihan untuk tidak
sembuh, tapi dapat tiket surga. Nah, yang seperti ini kan sudah tidak ada setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Pada akhirnya dia tetap seumur hidup sakit seperti itu, tapi dia beroleh janjinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena keimanan kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ujian dengan generasi dulu dan generasi hari ini berbeda. Kalau mereka lebih banyak substansi ujiannya itu pada tekanan, psikis, harta, keluarga, bahkan nyawa yang harus terenggut karena mempertahankan la ilaha illallah. Hari ini syariat kita sudah lebih lengkap. Apa sih yang tidak diturunkan oleh Allah kepada nabinya untuk mengatur kehidupan kita? Nggak ada yang tertinggal, semuanya sudah ada. Syariat wudhu lengkap, memang ada wudhu yang tidak lengkap. Sholat ada semua, qobliyah ba'diyahnya juga diajari oleh Nabi. Haji yang pernah ditinggal oleh Nabi Ibrahim kemudian terjadi penyimpangan di masyarakat Arab, dibenahi oleh Nabi. Khudhu anni manasikakum. Ribet itu syariat haji, Pak, banyak sekali, makanya ada manasik. Coba nggak ada manasik, bingung sampai sana. Tawafnya ke kiri dulu apa ke kanan dulu? Iya, akhirnya mau ke kiri, mau ke kanan, tabrakan. Kan bisa seragam tawaf itu. Coba kalau nggak ada manasik, nggak diatur dari mana dulu matofnya. Kita memulai tawaf itu dari mana? Dari bagian sudut mana? Dari pintu mana? Akhirnya sendiri-sendiri, tabrakan di sana, gedebak-gedebuk, nyenggol. Semuanya diajari. Kemudian kalau mau ngelempar jumroh dari mana dulu, kemudian kalau mau sa'i dari mana dulu, diajari dengan lengkap. Tahallulnya kapan, mulai ihramnya kapan, mikotnya dari mana, ya kan? Kemudian setelah haji apa yang dilakukan, itu kalau nggak diajari oleh Nabi, kacau balau. Makanya ada tuntunannya. Dan orang kalau mau naik haji itu manasiknya nggak cukup sekali. Biasanya di tahun dia berangkat itu 2, 3 tergantung. Setiap daerah beda-beda mungkin. Berkali-kali. Agar apa? Agar paham dan ngerti mana syariat kita. Nah, ujian kita itu ada pada syariat ini. Ujian kita ada pada syariat ini. Dan kita dijauhkan dari Allah, intimidasi atau dipersempit ruang gerak ibadah kita. Apalagi negara sudah menjamin. Ada oknum, itu pasti. Oknum yang mengganggu, oknum yang berusaha untuk mengacaukan, itu pasti. Dan di setiap kurun waktu ada. Tapi secara umum, jamaah yang dimuliakan Allah, kita bisa sholat berjamaah 5 waktu. Adzan berkumandang. Dulu di Turki setelah runtuhnya khilafah Turki Utsmani, lafaz adzan itu diganti dengan bahasa Turki. Coba apa jadinya kalau lafaz adzan di Indonesia diganti Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sekuler. Dari negara Islam jadi negara sekuler. Disusupkan keturunan Yahudi, Mustafa Kemal Atatürk, presiden pertama Turki dan bapaknya orang Turki. Tapi justru orang Turki tidak suka kepada dia karena tangan besinya, dan mati dalam keadaan mengenaskan. Tanah bumi nggak mau menerima jasadnya. Busuk jamaah, busuk baunya, sakit. Wah, kelamin lah, perut lah. Saya baca itu setimpal. Dunianya dia kena, akhirnya kekal di neraka. Ini orang luar biasa sekali jahatnya. Para ulama dieksekusi mati semua. Majelis-majelis ilmu dibubarkan semua. Bahkan simbol-simbol Islam nggak ada yang pakai peci begini. Diganti. Semuanya diganti, termasuk undang-undangnya. Matinya mengenaskan. Bumi nggak mau nerima. Sampai beberapa hari itu mayatnya nggak dikuburkan karena para ulama nggak sanggup mencium bau busuk dari jasad orang ini. Sampai kemudian keluarganya memohon-mohon adiknya agar dikuburkan. Loh, kenapa nggak kamu sendiri, wong dia berbuat dolim? Tapi akhirnya dikuburkan. Ketika dikuburkan, bumi pun nggak mau menerima. Ada satu kejadian, ada banyak versi ya Pak ya. Salah satu yang saya baca itu mayatnya terlempar. Kemudian tanah itu nggak mau menerima. Akhirnya dia dikubur di bukit dengan apa? Dengan batu. Jadi dilempari batu begitu, tumpukan batu. Nggak tahu sampai sekarang ada apa enggak. Masih ada apa enggak kuburan itu. Sampai bumi pun nggak mau menerima. Masya Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini
Ujian kita seperti itu. Ujian kita adalah syariat yang sudah sempurna ini. Mampukah kita menjalankan semua? Tentunya dengan kapasitas sesuai dengan kemampuan kita. Maksudnya ada syariat itu bernama sholat duha, sholat tahajud. Kalau kita mampunya 2 rakaat ya sudah kerjakan 2 rakaat. Ada syariat itu berupa hal-hal yang sunnah, sedekah, infak. Kalau kita mampunya 1 juta, ya sudah keluarkan 1 juta untuk infak dan sedekah. Kalau kita mampunya ibadah haji 1 kali seumur hidup, kita laksanakan 1 kali seumur hidup. Kalau umroh kita hanya mampu 1 kali seumur hidup, kita lakukan. Kalau diberikan rezeki yang lebih, kita tunaikan sesuai dengan yang Allah amanahkan dari rezeki itu kepada kita. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita nyambung langsung pada pembahasan sirah nabawiyah. Karena tadi sebetulnya adalah pengantar saya untuk memasukkan kepada sirah nabawiyah, dan yang dijanjikan oleh Nabi juga sama, yang didakwakan oleh Nabi juga sama, la ilaha illallah. Dan itu beliau sampaikan dakwah itu kepada Qabilah. Ini sepulang beliau dari Taif. Sepulang beliau dari Taif, ditolak oleh ahlu Taif, penduduk Taif, ditemani oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anha. Kemudian beliau punya rencana, punya planning, coba Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu artinya setelahnya Dzulhijjah, dekat dengan musim haji. Beliau sudah merencanakan nanti musim haji beliau akan gencar, karena haji ini didatangi oleh seluruh orang. Jadi beliau nggak perlu jauh-jauh keluar, tapi face to face beliau akan datangi. Nah, sebelum musim haji tiba, antara 1 bulan Dzulqa'dah sampai habis, sampai menjelang awal Dzulhijjah, beliau datangi kabilah-kabilah. Kabilah ini ada yang dulu pernah disampaikan oleh beliau kepada mereka akidah agama tauhid ini. Ada yang sama sekali belum. Ada yang sama sekali belum pernah. Diceritakan oleh Imam Az-Zuhri, wa kana mimman yusamma lana minal qabail ladzina atahum rasul wa da'ahum wa arada nafsahu alaihim wa banu Amir. Di antara kabilah itu adalah Bani Amir, kemudian Bani Muharib, Bani Fuzarah, Bani Ghassan, Bani Murrah, Bani Hanifah, Sulaim, dan sebagainya. Ada banyak sekali suku-suku yang ada di jazirah sana. Nah, di antara suku ini ada yang sudah pernah disampaikan kepada mereka sekali, ada yang sama sekali belum pernah. Biasanya Nabi memang mendatangi kepala sukunya atau orang yang berpengaruh di situ. Karena begitu dia sudah kena, sudah masuk Islam, maka saat itu akan lebih mudah untuk masuk kepada yang lain. Nah, yang didatangi oleh beliau adalah Bani Kalab. Ini ditolak. Kemudian Bani Hanifah, ini juga ditolak. Risalah beliau ditolak. Kemudian Bani Amir bin Sa'sa'ah itu juga menolak. Nah, ada beberapa yang kemudian menerima, justru malah bukan dari penduduk Mekah. Kalau tadi yang ada di sekitar Mekah, yang ada di sekitar Mekah. Nah, sebetulnya Quraisy itu juga salah satu suku, tapi kabilah terbesar dengan jumlah yang paling banyak dan dengan jumlah pengikut yang cukup banyak juga. Kemudian ditawarkan kepada Suwaid bin Somit, kana sya'iron labiban min sukan Yathrib. Dia tinggal di Madinah, dekat dengan Madinah. Kemudian ditawarkan juga kepada Iyas bin Mu'ad, ya, kepada kaumnya dan kepada Iyas bin Mu'ad. Iyasnya mau tapi kaumnya tidak. Kemudian ditawarkan kepada yang berikutnya adalah Jundub bin Junadah. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Ada yang kenal siapa? Jundub bin Junadah. Nama aslinya ini. Nah, ternyata kita kenalnya kunyah beliau. Beliau lebih masyhur dengan kunyahnya Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari, dari Bani Ghifar. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Ini beliau ini dulunya preman kelas kakap. Wah, badungnya luar biasa. Belum pernah ada kejahatan yang dilakukan oleh orang ini kecuali Abu Dzar itu yang sudah dulu melakukan. Dari mulai apa ya? Mencuri, merampok, sampai begal, sampai membunuh, udah makanannya sehari-hari. Tapi subhanallah, ketika beliau mendengar ada seorang nabi yang diutus dari tanah Makkah, kemudian beliau mengutus saudaranya. Saudaranya nggak disebut di sini adiknya atau kakaknya. Cek. Diceritakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Qala Abu Dzar menceritakan kuntu rajulan min Ghifar. Aku adalah seorang dari Bani Ghifar. Fabalaghna anna rajulan qad kharaja bi Makkah yaz'amu annahu nabi. Ada seseorang yang mengklaim dirinya seorang nabi dari Mekah.
Langsung kemudian beliau penasaran. Fakultu li akhi, aku bilang ke saudaraku, coba deh kamu ke Mekah, kamu cari tahu berita ini benar apa enggak. Kemudian disiapkan perbekalan, sampailah di Mekah, dia cari-cari info tapi belum ketemu Rasulullah. Cari-cari info ternyata benar. Ma indaka, apa yang kamu dapatkan? Faqala wallahi laqad ra'aitu rajulan ya'mulu bil khair. Aku telah menemui seseorang yang mengajak kepada kebaikan, kemudian menghalangi atau melarang seseorang berbuat keburukan. Fakultu lahu lima tushfini minal khabar fa akhadtu jaroban lam tushfini minal khabar. Infonya aku nggak merasa nggak merasa puas. Belum sempat saudaranya ini selesai ngomong, langsung kemudian beliau mempersiapkan bekal. Allah itu kalau sudah cinta kepada seorang hamba, menghendaki pada dirinya kebaikan tuh sampai segitunya, Pak. Dia jemput hidayah itu sendiri. Hidayah itu ada yang perlu kita sampaikan, ada yang orang itu kemudian menjemputnya sendiri. Menjemput hidayah, menjemput surga. Dan salah satunya adalah Jundub bin Junadah ini, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau menjemput hidayah. Beliau mencari sendiri Nabi SAW ke Mekah. Datang ke Mekah, nyari-nyari. Beliau sembunyi-sembunyi karena khawatir. Pada saat itu ingin mendapatkan informasi valid. Tapi gagal-gagal terus, sampai kemudian beliau bermalam di masjid. Sampai kemudian ada seseorang yang mengantarkan beliau kepada Nabi SAW, dan beliau mengucap la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Beliau beriman. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tolong sembunyikan keimananmu. Yang kedua, persiapkan dirimu sampai berita kedatanganku tiba atau berita kemenanganku tiba. Tapi Abu Dzar enggak. Akhirnya kemudian beliau lari ke dekat Ka'bah. Di situ Zuama, ya penghulunya Quraisy, sedang pada nongkrong. Kemudian beliau mengatakan, ya ma'syara Quraisy ishhadu, wahai orang-orang Quraisy yang nongkrong di sekitaran Ka'bah, saksikanlah aku telah mengucap 2 kalimat syahadat. Orang gila ini, kata Quraisy. Langsung dikebukin, Pak, pingsan. Bangkit lagi, begitu lagi. Bangkit lagi, begitu lagi. Luar biasa. Dan Rasulullah sudah mengabarkan nanti menjelang akhir zaman, kaum muslimin yang kuat imannya akan semakin kuat menjelang kedatangan Dajjal. Yang imannya lemah akan semakin jatuh, malah justru dia nginjak-nginjak sendiri agamanya. Dan itu hari ini terbukti dengan banyaknya kajian. Walaupun kondisi pandemi, mereka tetap ngebelain kajian. Ada yang virtual, ada yang offline seperti ini. Kajian itu sudah mulai banyak, Pak Semarang. Dan kaum muslimin sudah mulai belajar Quran. Banyak rumah-rumah Quran. Kemudian juru dakwah itu sudah masuk ke daerah pedalaman. Orang yang nanti makin kokoh imannya, mereka inilah orang-orang yang nanti dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertahankan agamanya sampai menjelang akhir zaman, menjelang kemunculan Dajjal. Dan di situ nanti akan ada hiruk pikuk, akan ada kejadian-kejadian yang luar biasa sekali, yang belum pernah kita temui sebelumnya. Jadi pandemi ini belum seberapa. Fitnah akhir zaman pandemi ini belum seberapa, karena ini pandemi ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Dulu di Syam, sampai merenggut salah satu umat terbaik dari umat ini, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Bahkan di masa Rasulullah juga pernah terjadi, tapi nggak selama ini, nggak selama setelahnya. Kemudian setelah di Syam, sampai merenggut Abu Ubaidah, itu kejadian lagi. Wabah seperti ini bukan sekali, tapi kita mungkin baru ngalaminya sekali. Seumur hidup kita baru sekali kejadian wabah seperti ini. Dan ini belum seberapa dibandingkan dengan nanti fitnah benar-benar akhir zaman dengan kemunculan Dajjal. Sampai Rasulullah sendiri mengatakan, kalau dia keluar jangan sekali-kali kamu ngadepi, lari. Atau dibacakan suratul Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat yang terakhir. Karena kita tidak akan mampu bertahan dengan ujian fitnah yang diberikan kepada kelebihan yang diberikan kepada Dajjal untuk menggelincirkan umat ini. Luar biasa sekali fitnahnya. Ya.
Rasulullah sampai mengatakan seperti itu kepada sahabatnya. Sampai kemudian, dan yang hanya bisa membunuh Dajjal ini hanya Nabi Isa. Sebanyak apapun pasukan dikumpulkan oleh Imam Mahdi, tidak akan bisa membunuh dia. Karena sudah menjadi takdir Allah, kuasa Allah, dia akan mati di tangan Nabi Isa alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian Abu Dzar menerima, dan Abu Dzar kemudian beriman kepada Nabi SAW. Beliau tinggal di wilayah di luar kota Madinah, tapi subhanallah beliau kemudian mengajak kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah. Ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, Rasulullah melihat deburan debu prak masuk kota Madinah, banyak jumlahnya. Sudah khawatir itu penduduk Madinah, ini jangan-jangan orang Mekah ini. Ternyata yang paling depan kok kayaknya kenal, pernah ketemu. Ternyata Abu Dzar. Bani Ghifar 90 sekian persen dibawa oleh beliau masuk Islam. Subhanallah, barokah keislamannya, barokah karena mengajak kepada yang lainnya. Sampai kemudian ini yang dipersiapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jadilah tahun musim haji di tahun yang ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah, bulan Dzulhijjah, itulah menjadi ajang Nabi untuk mengajak kepada orang-orang yang datang ke Mekah dari penjuru dunia, dari wilayah yang ada di sekitarnya, satu persatu beliau dakwahi. Di antara mereka ada 6 orang penduduk Madinah dari suku Khosraj yang kemudian menerima keislaman beliau. Untuk diketahui, suku Khosraj ini adalah salah satu suku yang mengikat perjanjian dengan Yahudi. Saya sudah pernah ceritakan, Yahudi itu paling banyak di Madinah. Kenapa? Karena di kitab sucinya mereka sudah dapat info kalau nanti akan ada nabi terakhir yang diutus, dan yang menjadi tempat hijrahnya itu adalah Madinah. Tapi Allah nggak pernah ngasih tahu asal muasal nasab nabi ini. Mereka pede dikiranya adalah dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Ternyata dari keturunan Nabi Ismail. Makanya Yahudi itulah alasan kenapa Madinah dipenuhi oleh populasi Yahudi. Tapi setelah itu diusir Pak mereka. Setelah itu diusir kemana? Di Khaybar. Diusir kemana? Dikeluarkan lagi oleh sahabat Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Wes, sono menjauh sono, yang paling jauh. Karena mereka ngerusak tatanan umat muslim yang sudah damai, yang sudah baik, yang sudah beriman kepada Allah. Ada namanya As'ad bin Zurarah, ini dari Bani Najjar. Auf bin Al-Harith atau Ibnu Afra, ini dari Bani Najjar. Rafi' bin Malik, ini dari Bani Zuraik. Utbah bin Amir, ini dari Bani Salamah. Uqbah bin Amir, ini dari Bani Haram bin Ka'ab. Kemudian Jabir bin Abdillah bin Rifab, ini dari Bani Ubaid bin Ghanam. Semuanya dari suku yang ada di Madinah, dan mereka adalah Khosraj. Khosraj itu kaum yang lebih besarnya, induknya kaum atau suku Khosraj. Nah, mereka inilah yang kemudian menjadi cikal bakal ya kekuatan Madinah, sehingga ketika Rasulullah SAW hijrah, jadi setelah tahun haji di tahun ke-10, Nabi tetap terus berdakwah. Mereka pulang, 6 orang ini beserta Abu Dzar, mereka juga bergerilya untuk dakwah ngajak. Nah, 1 tahun berikutnya di bulan Syawal tahun ke-11 dari kenabian, ada kabar gembira, Nabi SAW menikah dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Saat itu beliau berusia 6 tahun, tapi belum dicampur selama beliau di Madinah, di Mekah. Baru kemudian 3 tahun berikutnya setelah beliau hijrah ke Madinah, baru kemudian tinggal serumah. Nah, endingnya sampai di sini. Sayang kalau cerita pernikahan dengan Ibunda Aisyah saya sampaikan hanya dalam waktu 5 menit. Ada banyak kejadian, bahkan ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat bisyarah. Sinyal-sinyal itu sudah disiapkan oleh Allah bahwa beliau akan menikahi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu lama. Sudah masuk waktu syuruk. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Silakan.
Baik, kalau tidak ada, kita akan tutup dengan doa kafaratul majlis. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan memulai dari menikahnya beliau dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ada kejadian apa yang melatar belakanginya dan kejadian apa yang ada setelahnya. Sampai kemudian ada kejadian Isra dan Mi'raj. Ini sudah dekat dengan kejadian-kejadian yang beruntun, kejadian-kejadian besar yang beruntun. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Baik Bapak, kita akhiri pertemuan taklim kita di hari ini, dan kami mengingatkan baik Bapak sekalian yang punya waktu, peluang waktu, kita kerja bakti untuk menyiapkan sholat kita nanti di atas. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.